Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Amalia dari kelompok 3 kelas 3D D4 Teknologi Kimia Industri akan menyelesaikan dan membahas soal di Giancoplis problem 8.48. Jadi untuk problem Giancoplis 8.48 yang akan kami jelaskan dengan soal heat transfer coefficient to evaporate NaOH, yaitu untuk mengevaporasi NaOH yang berkonsentrasi 4.536 kg per jam untuk larutan NaOH dengan yang mengandung 10% NaOH menjadi 20% NaOH menggunakan evaporator single effect dengan luas area 37,6 meter persegi dengan feed masuk yaitu 21,1 derajat Celcius atau 294,3 derajat Kelvin dengan saturated steam 110 derajat Celcius atau 383,2 derajat Kelvin digunakan untuk pemanasan, dan tekanan uap dalam evaporator itu sebesar 51,7 kilopascal. Jadi hitunglah steam yang digunakan dalam bentuk kilogram per jam dan overall heat transfer coefficient atau koefisien transfer panas keseluruhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan problem 8.48. Yang pertama diketahui F sama dengan 4.536 kg per jam. Lalu fraksi XF sama dengan 0,1, suhu F feed sama dengan 21,1 derajat Celcius, suhu steam 110 derajat Celcius, lalu fraksi XL sama dengan 0,2, luas sama dengan 37,6 meter persegi, dan dengan P sama dengan 51,7 kilopascal. Lalu yang ditanya adalah yang pertama nilai dari S dan yang kedua nilai dari U, steam dan overall heat. Lalu penyelesaiannya kita mendesain dulu evaporatornya dengan feed masuk sekian, lalu steam diisi dengan steam, keluar vapor ini, lalu ada kondensat steam dan nilai L dan XL. Lalu kita pertama kali menghitung neraca massa total, yaitu dengan rumus F sama dengan V plus L dengan kata berikut 4.536 kg per jam sama dengan V plus L. Ini persamaan yang pertama. Lalu kita menghitung neraca massa komponen agar nanti bisa diketahui nilai L dan nilai V-nya. Lalu rumusnya menggunakan rumus ini dan ditemukan nilai L 2268 kg per jam, dan dari persamaan 1 kita mendapatkan nilai V yaitu 2268 kg per jam. Jadi sama nilainya V dan L. Lalu yang kedua mencari boiling point pada 51,7 kilopascal menggunakan data dari appendix A.29 yaitu interpolasi ya. Jadi kita interpolasi dengan di mana suhu 80 dan 85 nanti agar diketahui nilai berapa suhu pada kilopascal 51,7 ini tadi.
Lalu nilai Y setelah dicari ketemu dengan Y sama dengan 82,2 derajat Celcius. Lalu berikutnya mencari boiling point rise. Nah, ini air murni 82,2 derajat Celcius yang tadi sudah dicari dan 20% NaOH. Jadi pakai rumus BPR sama dengan TI min 82,2 derajat Celcius. Nanti dihasilkan 6,7 derajat Celcius gitu. Lalu untuk nilai TI bisa dicari pada figure 8.42, tapi dengan memakai rumus ini juga tidak apa-apa. Lalu untuk mencari entalpi, nah di sini ada konsentrasi NaOH 10% dengan suhu 21,1 derajat Celcius, entalpinya 74,4, dan pada konsentrasi 20% dari NaOH suhu 88,9 dengan entalpi 321 kJ per kilogram. Lalu berarti di ini sebagai HF ya, ini HF, ini HL. Lalu mencari saturated steam ya pada T sama dengan 110 derajat Celcius. Nah, di sini nilai ini menggunakan di appendix A.29, di mana pada suhu sekian diketahui H besar S kecil dan H kecil S kecil. Jadi rumus dari lambda sendiri itu sama dengan H besar S kecil min H kecil S kecil. Akhirnya diketahui dari nilai lambda yaitu 2230,2 kJ per kilogram. Lalu mencari entalpi HV dengan rumus seperti ini. Nah, entalpi saturated vapor tadi itu diketahuinya 2647,3 kJ per kilogram. CP-nya sudah diketahui dari soal, delta T-nya 6,7 derajat Celcius, yang mana sudah dihitung ini tadi ya. HV, nah HV ini akhirnya kita nanti cari dengan akhir diketahui nilai 2659,92 kJ per kilogram. Nah, terus untuk menjawab yang ditanya, yang pertama adalah nilai dari steam, memakai rumus berikut. Karena sudah diketahui semua, kita masukkan ya, S sama dengan 2880,124 kilo steam kali jam. Lalu untuk yang ditanyakan yang kedua yaitu overall heat transfer coefficient, Q sama dengan S kali HS min HS sama dengan S kali lambda. Dengan Q itu mempunyai rumus U kali A kali delta T. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini nanti dibandingkan, akhirnya menjadi ketemu S kali lambda itu sama dengan U kali A kali delta T, dimana nanti kita mengonversikan dari nilai derajat Celcius ke nilai Kelvin seperti berikut. Lalu delta T dihitung, T2 min T1 ketemu 21,15 Kelvin dengan luas area yang sudah diketahui 37,6 meter persegi. Lalu menghitungnya dengan cara berikut, yang akhirnya U sama dengan 8.077,127 kJ kali jam per meter persegi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.